Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Sukri, NIM 35120078 dari kelas 3D, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Kembali lagi saya melanjutkan video sebelumnya mengenai pencatatan surat masuk, surat keluar, dan rekanan pada aplikasi arsip menggunakan PHP RAT. Pada video kedua ini saya akan membuat disposisi yang di dalamnya terdapat sifat surat dan kepala bagian. Langsung saja kita ke page, kemudian kita buat tabel. Nama tabelnya yaitu disposisi, kemudian ID-nya, ID disposisi, kemudian kode agenda, tanggal disposisi, isi instruksi, sifat, tujuan, dan batas waktu. Kemudian kita hapus yang kosong. Ini diubah jadi in, ini diubah jadi date, isi instruksi menjadi teks, sifat menjadi in, tujuan menjadi in, dan batas waktu menjadi date. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk kepala bagian. Namanya kabak. ID kabak, lalu kabak. Kita hapus yang lain. Kemudian kita ganti ukurannya menjadi 40. Oke, kita save. Kemudian kita buat tabel lagi, yaitu sifat surat. Kemudian kita hapus. Kita ubah menjadi 30, lalu kita simpan. Kemudian kita akan memperbaiki dispatch-nya. Ini kode agenda. Display labelnya kita ubah menjadi kode agenda. Tanggal disposisinya. Surat. Tujuan kita ubah menjadi koordinasi kepada batas waktu penyelesaian. Coba kita ubah jadi kepala bagian. Oke. Kemudian kita preview dulu. Nah, sudah muncul ini. Kita buka project menu.
Kemudian disposisi kita ubah jadi ikonnya. Oke, kemudian kita ke project menu lagi. Kemudian satu lagi. Oke, kita reload. Dan kemudian akan berubah seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke page. Selanjutnya, sebelum ke page, kita add dan kabak. Nah, selesai. Selanjutnya kita ke sifat surat. Yang pertama, surat bersifat rahasia. Surat bersifat penting. Kemudian surat bersifat biasa. Nah, selesai. Coba kita lihat disposisinya. Nah, di sini belum teratur. Kita atur terlebih dahulu di page. Nah, di page ini kita akan membuka disposisi kode agenda di bagian add page. Kita pilih select data source, lalu kita pilih data table, nama tabelnya surat masuk, ID surat masuk, nomor surat, lalu kita oke. Kemudian selanjutnya bagian sifat surat, display labelnya kita gunakan sifat surat. Kemudian di bagian select kita pilih data tabel, tabel name sifat, ID sifat, dan sifat surat. Oke. Kemudian tujuan.
koordinasi kepada bagian selectnya kita pilih data search, data table, kabak, ID, dan kabak. Oke. Kemudian batas waktu penyelesaian. Kemudian kita set master. Mulai dari kode agenda, kita buka list page. Lalu set relation, disposisi, kode agenda, surat masuk, kemudian ID surat masuk, kemudian surat masuk nomor surat, dan kita oke. Lalu kemudian kita ke sifat, set relation-nya, detailnya sifat, ID sifat, sifat-sifat surat. Kita ubah jadi ini dulu, oke. Kemudian tujuan, set relation-nya, kabak, ID kabak, dan kabak-kabak. Oke, kita lihat previewnya. Nah, di sini kode agenda kita bisa pilih, misalnya yang ini, tanggal disposisinya, misalnya karena ini belum teratur, kita kembali ke page, tanggal disposisi, add page, kemudian date now, batas waktunya juga, kita pilih date now. Oke, kita kembali ke preview. Nah, kode agenda tanggal disposisi ini bisa kita ubah di page design. Kita pilih disposisi list. Header-nya disposisi add. Ini disposisi sudah benar. Oh, kita pilih di sini. Kode agenda. Kita ubah menjadi kode agenda, tanggal disposisi. Oke, kita lihat previewnya. Nah, sudah berubah kode agenda, tanggal disposisi. Kode agendanya kita pilih ini, tanggal disposisinya kita pilih untuk hari ini, isi instruksinya segera ditindaklanjuti. Sifat suratnya kita pilih sifat surat sebentar. Untuk sifat suratnya sepertinya saya akan mengaktifkan ini. Review. Oke, tadi kita buat disposisinya. Kode agendanya tadi yang pertama. Tanggalnya ini, isi instruksinya.
segera ditindaklanjuti. Sifat suratnya yang pertama tadi penting, yang pertama rahasia, penting, kemudian biasa. Kita pilih penting, koordinasi kepada, kita pilih yang mana tadi? Oh, bagian pemasaran, berarti kita pilih nomor 3. Batas waktu penyelesaiannya besok. Kita submit. Nah, di sini kita bisa lihat kode agendanya yang pertama tadi. Kemudian di sini warna biru kita ubah di bagian shift, kita ubah di sini. Coba kita lihat. Sepertinya lebih tepat jika di sini koordinasi kepada. Oke, kemudian di bagian sifatnya ini, kita buka bagian ini. Kemudian kita pilih white. Oke, bagian tujuannya juga sama. Kita pilih white. Kemudian oke, kita preview. Nah, sudah selesai. Kemudian jika kita ingin mengganti temanya, kita bisa memilih tema di sini. Misalnya ini, kita reload. Warnanya berubah. Kita lihat surat keluarnya tadi, surat masuknya. Oke. Kita lihat bagian disposisinya. Nah, pada bagian surat masuk dan surat keluar sebelumnya, saya melihat bahwa file surat ini masih berbentuk teks panjang seperti ini. Dan untuk mengubahnya, kita bisa membuka page, kemudian file surat, filing, kemudian pilih current file, kemudian kita preview, lalu akan berubah seperti ini. Kita cek surat masuknya, masih seperti ini, kita ubah di bagian file surat, filing, file preview. Tampilannya sudah bagus. Kembali ke disposisi tadi. Nah, setelah ini kita buat bagian drop down-nya. Caranya dengan project menu. Kita buat di bagian navigasinya.
masuk, masukkan surat masuk ke sini. Kita lihat dulu. Nah, selanjutnya kita buat drop down-nya dengan cara masukkan ini dan juga disposisi ke dalam sini. Oke, kita reload. Kemudian kita lihat ini. Agenda surat masuk. Ada surat masuk dan juga ada disposisi. Nah, selanjutnya untuk perbaikan-perbaikannya kita bisa memperbaiki di back design. Di sini banyak pilihan. Dan juga buat disposisi, yaitu kode agenda, tanggal disposisi, isi instruksi, sifat surat, koordinasi kepada, dan batas waktu penyelesaian. Disposisi itu di dalamnya ada kabak dan sifat surat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.